Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1376. Apakah kau sudah mempelajari pelajaranmu? Oke, aku akan memberimu kesempatan lagi. Harvey York menendang Greg Vince ke tanah. Usir anak buahmu dan tutup rumah sakit ini. Menutup rumah sakit Edward. Apakah kau tidak berbicara besar? Pada saat ini, suara menghina datang dari belakang kerumunan. Kau pikir kau siapa? Menutup rumah sakit Edward sesukamu. Apa hakmu? Apakah kau bahkan pantas mendapatkannya? Tuan Muda Quinlan. Ashley Judd tampak bersemangat ketika mendengar suara ini. Dia kemudian menoleh ke arah di mana beberapa pria dan wanita muda berada. Tuan Muda Quinlan, Anda datang pada waktu yang paling tepat. Bocah yang muncul entah dari mana ini tidak hanya bertindak kasar di sini, tetapi dia juga menyakiti orang lain, dan dia bahkan ingin menutup rumah sakit. Anda harus memimpin keadilan untuk saya. Seorang pria muda yang makmur berjalan keluar pada saat ini. Dia mengenakan barang-barang mewah di sekujur tubuhnya. Dia tampak seperti orang kaya baru, dengan cerutu di mulutnya dan lebih dari 10 orang menemaninya dari belakang. Ashley melihatnya dan berkata dengan cepat, "Tuan Muda Quinlan." Ashley bertindak malu-malu saat dia berbicara. Identitas Tuan Muda Quinlan tentu saja patut diperhatikan. Pemuda yang makmur itu mengulurkan tangannya dan membelai wajah Ashley. Dia kemudian mendorongnya pergi dan berkata dengan dingin, "Sampah, jangan menghalangi." Wajah Greg merah. Dia bahkan tidak berani memiliki ekspresi pahit di wajahnya saat ini. Dia bisa dianggap sebagai karakter. Dia biasanya menggertak orang, tetapi siapa yang menyangka bahwa dia tidak mampu menyinggung siapapun pada saat yang kritis seperti itu. Dia bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi antek mereka. Namun, pada saat ini, dia berdiri di samping, menutupi wajahnya. Dia tidak benar-benar ingin keluar. Sebaliknya, dia lebih tertarik untuk melihat siapa yang akan menang sehingga dia bisa mengambil sisi kanan di masa depan. Sementara itu, Ashley merasa terlena setelah melihat pendukungnya datang. Dia mengarahkan jarinya ke wajah Harvey dengan bangga saat ini. "Hei, Harvey, apakah kau tahu siapa ini? Ini Tuan Muda Quinlan, Carl Quinlan dari Georgia. Kau seharusnya pernah mendengar tentang keluarga Quinlan dari Georgia kan? Mereka berada di peringkat ke-8 di antara 10 keluarga teratas di negara besar H. Dia juga pemegang saham utama rumah sakit Edward. Menantang rumah sakit Edward berarti kau menantang Tuan Muda Quinlan dan juga keluarga Quinlan. Apa hakmu? Apa yang bisa kau lakukan? Cepat, berlutut, dan mohon belas kasihan sekarang juga." Holly dan yang lainnya juga merasa puas. Mereka berpikir bahwa mereka akhirnya membalasnya sekali. Menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa bagus dia bertarung, tidak peduli seberapa tinggi statusnya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan keluarga Quinlan, salah satu dari 10 keluarga teratas. Keluarga Judd terlalu tua dan misterius, jadi orang biasa mungkin tidak mengetahuinya. Namun, 10 keluarga teratas semuanya terkenal. Semua orang tahu tentang mereka. Selain itu, kakek Carl adalah orang kedua di South Light. Apa jenis latar belakang ini? Siapapun yang bertemu dengannya hanya bisa keluar. Mereka telah melihat beberapa kali ketika mereka berada di bar, beberapa tuan muda yang perkasa diinjak-injak di tanah oleh Carl begitu saja di pinggir jalan. Di samping, Greg menghela nafas dan memiliki firasat bahwa Harvey mungkin kalah. Meskipun Harvey mungkin memiliki yang legendaris di belakangnya. Namun, Carl adalah kerabat agunan dari keluarga Quinlan. Bahkan orang itu mungkin tidak berani menyinggung keluarga Quinlan dari Georgia kan? Tuan Muda Quinlan. Dia adalah pemegang saham utama dan juga pendukungmu. Harvey memandang Carl dengan acuh tak acuh dan berkata, "Ya. Mengapa? Apakah kau takut sekarang? Jika kau takut, berlututlah dan pelajari cara berjalan dengan 4 kaki seperti anjing."
Dan juga, kau harus memberi kami kompensasi $150.000. Dalam hal ini, aku mungkin meminta Tuan Muda Quinlan untuk membiarkanmu pergi. Ashley memiliki pandangan menghina. Kalau tidak, aku berjanji padamu bahwa kau tidak akan bisa keluar dari rumah sakit hidup-hidup hari ini. Bab 1377. Saudara York, lebih baik kita tidak main-main dengan keluarga Quinlan dari Georgia. Kyle Quinlan adalah komandan kedua dari Southlight. Akan sangat merepotkan jika kita memprovokasi keluarga mereka. Meski Markus memang punya nyali, dia masih kaget saat mendengar nama keluarga Quinlan disebut-sebut. Meskipun dia tahu betul bahwa Harvey York adalah konsultan pemerintah Buckwood. Namun, bahkan komandan pertama Buckwood, Yul Graham, tidak punya pilihan selain turun ketika dia bertemu Kyle Quinlan. Harvey tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Dia bukan siapa-siapa yang melompat-lompat." Markus sedikit mengerutkan kening dan kemudian berhenti mengatakan apa-apa. Karena Harvey berkata begitu, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tidak ada yang melompat. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan ini? Apakah kau tahu siapa kami? Ini Tuan Muda Xavier dari keluarga Xavier Walsing. Ini Tuan Muda Jin dari keluarga Jin Mordu. Ini Tuan Muda Ortiz dari Yayasan Parkson. Kau seorang udik. Beraninya kamu mengatakan bahwa orang-orang seperti kami bukan siapa-siapa. Pada saat ini, 7 atau 8 pria dan wanita berpakaian Cina datang dan menatap Harvey dengan setengah tersenyum. Itu adalah para pesolek dari keluarga besar dan perusahaan di negara besar H. Anak-anak muda itu biasanya bermalas-malasan tanpa melakukan apa-apa dan tidak memiliki hak waris dalam keluarga. Namun, mereka menggertak orang ketika mereka berada di luar dan melakukan segala macam kekejaman. Jika orang biasa secara tidak sengaja menyinggung mereka, mereka biasanya akan berakhir menyedihkan, dan itu tak tertahankan untuk dilihat. Nak, kau membuat dirimu sendiri dalam masalah besar hari ini. Tunggu saja. Bahkan jika ini Buckwood, kami tidak bisa membunuhmu, tapi kami akan mengulitimu hidup-hidup. Carl Quinlan dan yang lainnya menganggap Harvey dan Markus sebagai bebek yang duduk. Semua teman wanita cantik yang berada di sisi mereka menatap Harvey dan Markus. Seorang udik memang udik. Beraninya dia menuntut sekelompok generasi kedua yang kaya. Dia pasti jauh dari kedalamannya. Carl sudah tersenyum dan melangkah maju sebelum Harvey bisa berbicara. Dia kemudian memandang Harvey dengan jijik dan berkata dengan dingin. Apakah kau yang membuat masalah? Ya, Tuan Muda Quinlan, bocah ini. Pada saat ini, Ashley berjalan ke Harvey dengan tatapan menantang. Dia mendorong wajahnya yang cantik di depan Harvey dan berkata dengan dingin. Bajingan, bukankah kau baru saja menendangku begitu keras? Ayo. Aku meletakkan wajahku di depanmu untuk membiarkanmu menamparku. Apakah kau punya nyali untuk memukulku lagi? Jika kau berani memukulku, kau pasti punya nyali. Jika tidak, maka kau bukan laki-laki. Memiliki Carl sebagai jangkarnya sekarang, Ashley merasa bahwa dia akhirnya bisa berurusan dengan Harvey. Tampar, tampar. Harvey tidak berbicara omong kosong saat menghadapi ekspresi dominan Ashley saat ini. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangan kanannya dan memberinya 2 tamparan yang bagus. Ashley terhuyung mundur beberapa langkah setelah ditampar. Dia shock dan sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey masih akan begitu arogan dan merajalela sekarang karena Carl ada di sini. Masih masuk akal jika dia tidak tahu tentang keluarga Jude dan Tuan Muda Jude. Lagi pula, mereka yang tidak berada di lingkaran atas, umumnya tidak mengetahuinya. Namun, tidak tahu tentang keluarga Quinlan dari Georgia, komandan kedua Southlight, Kyle Quinlan. Itu benar-benar tidak bisa dibenarkan. Apakah dia orang yang kurang ajar? Atau apakah dia tidak takut dan tidak menganggap serius keluarga Quinlan? Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Ini pertama kalinya aku mendengar permintaan yang begitu aneh. Karena kau menginginkannya, aku akan memenuhi permintaanmu. Sekarang, apakah kau pikir aku punya nyali? Apakah aku pria sejati? Harvey tampak dingin.
Dia menunjukkan setengah senyum di wajahnya dengan ekspresi menghina. Kerumunan terkejut. Semuanya tampak lamban. Bab 1378. Tuan Muda Quinlan, hancurkan bocah ini. Kelompok sahabat yang berdiri di belakang Karl Quinlan semua menatap Harvey York dengan aura pembunuh. Dua tamparan Harvey bukan hanya tamparan di wajah Ashley Judd tapi juga wajah mereka. Bagi mereka, ini adalah tindakan provokasi. Ashley menutupi wajahnya dan berkata dengan sedih. Tuan Muda Quinlan, apakah Anda melihatnya? Bocah ini terlalu nakal. Dia menamparku di depan Anda. Dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada Anda, Tuan Muda Quinlan. Itu terlalu sulit diatur. Dia tidak menganggap serius keluarga Quinlan. Ashley terus menyalakan api pada saat ini untuk membuat Karl menginjak-injak Harvey sampai mati. Karl melambaikan tangannya dan memberi isyarat untuk menghentikan gerakan semua orang. Segera, dia tersenyum pada Harvey dan berkata, "Tidak buruk. Kau punya nyali. Aku telah melihat banyak orang gila tetapi tidak segila dirimu, bahkan berani memprovokasiku. Ini pertama kalinya bagiku. Aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Potong saja satu tangan dan satu kaki. Tinggalkan 1,5 juta di sini. Maka masalahnya selesai. Jika kau tidak puas, hubungi anak buahmu. Jika kau bisa mengintimidasi geng kami, aku akan berlutut dan merendahkan diri di depanmu. Jika kau tidak bisa, maka kau harus mematahkan keempat kakinya. Apakah kau mengerti apa yang aku maksud?" Karl tampak tenang, dan dia tampaknya tidak memiliki sedikit pun tanda-tanda kemarahan di wajahnya. Namun, ada penghinaan dan kesombongan yang tak terkatakan dalam kata-kata yang dia ucapkan. Seolah-olah seluruh Buckwood dan bahkan seluruh Southlight berada di bawah telapak kakinya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Holly dan yang lainnya semua senang. Di mata mereka, Harvey tidak berbeda dengan orang mati. Satu tangan dan satu kaki. 1,5 juta. Harvey tampak acuh tak acuh. Kau pikir kau siapa? Karl tersenyum dan berkata, "Meskipun aku bukan orang baik, aku khawatir kau tidak akan dapat menanggung konsekuensinya jika aku marah." "Apa konsekuensinya?" Harvey tersenyum ketika dia bertanya. Holly, yang berdiri di samping, tidak tahan. Dia menatap Harvey dengan kedua tangan di pinggulnya dan berkata dengan mengejek. "Kau tentu tidak tahu di mana kau berdiri. Kau sangat naif. Keberadaan seperti apa keluarga Quinlan? Kekuatan macam apa yang dimiliki Tuan Muda Quinlan? Apakah kau tidak mengerti? Mungkinkah kau ingin menunggu sampai kau berbaring di tanah? Hanya dengan begitu kau akan mendapatkan ide dengan siapa kau bermain." Karl memandang Harvey sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia memerintahkan, "Bantu dia mematahkan tangan dan kakinya." Segera, beberapa pengawalnya berjalan maju. Pada saat yang sama, yang disebut tuan muda dari keluarga kaya juga melangkah maju dengan mencibir. Harvey tersenyum dan tidak berbicara omong kosong. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan dan menekan tombol handsfree. Suara hormat segera datang dari sisi lain telepon. "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Senyum di wajah Karl tiba-tiba membeku setelah dia mendengar suara ini. "Old Quinlan, ada seorang anak bernama Karl Quinlan. Dia ingin mematahkan tangan dan kakiku. Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Harvey berbicara dengan acuh tak acuh. Di sisi lain telepon, Kyle tersentak dan berkata dengan sedikit gentar. "CEO York, maafkan saya. Dia adalah putra tidak berbakti dari keluarga Quinlan. Tolong biarkan suamimu." Retakan. Harvey menendang Karl ke tanah sebelum Kyle selesai berbicara, dan kemudian langsung mematahkan kaki kirinya. Karl berteriak seperti babi dan dia berkeringat dingin. Ada keheningan mati di kerumunan. Bab 1379. Seluruh rumah sakit Edward bisa mendengar suara ini. Kyle Quinlan, yang berada di seberang telepon, jelas juga bisa mendengar ini. Ashley Judd dan yang lainnya yang baru saja akan menertawakan Harvey York berkeringat dingin saat ini. Mereka sedikit tercengang.
Mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan begitu arogan sejauh itu. Bukan saja dia tidak menatap Ashley dan Holly. Namun, Greg Vince juga bukan apa-apa baginya. Bahkan Carl, yang sangat terkenal, sama sekali tidak dianggap serius olehnya. Ketika orang-orang itu mendengar telepon Harvey, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apalagi mereka tidak menyangka Harvey akan berani menelepon Kyle secara langsung. Kelompok tuan muda yang kaya gemetar karena marah. Mereka selalu menginjak orang. Kapan mereka pernah diinjak? Pada saat ini, lebih dari 10 orang bergegas menuju Harvey dengan pengawal mereka sebagai isyarat mencoba membuat daging cincang darinya. Harvey bahkan tidak melihat orang-orang itu tetapi terus berbicara dengan acuh tak acuh di telepon. Old Quinlan, apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak bisa mendengarmu. Di sisi lain telepon, suara Kyle agak hormat. Dia berkata, CEO York, saya tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang bernama Carl Quinlan di keluarga kami. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tolong pergilah. Kyle tidak mengatakan apa-apa setelah mengatakan ini. Namun, dia tidak berani menutup telepon. Harvey dengan santai melemparkan telepon ke samping Carl dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan muda Quinlan, selama Old Quinlan berani mengakui bahwa kau adalah keponakannya, aku akan membiarkanmu pergi dengan kedua tangan dan kedua kaki. Tapi, jika tidak, maka aku akan mematahkan salah satu tangan dan kakimu. Bagaimana? Harvey bergerak dan terdengar santai seolah-olah dia sedang membicarakan hal-hal sepele. Namun, pada saat ini, dia secara alami memancarkan aura dingin. Seluruh tubuh Carl gemetar. Dia secara alami mendengar orang di seberang telepon adalah pamannya, yang terkuat di antara keluarga Quinlan dari Georgia di Southlight, komandan kedua Southlight, Kyle Quinlan. Namun, Kyle bahkan tidak berani menutup telepon pada Harvey sekarang. Apa identitas orang ini? Jangan berani. Pada saat ini, Carl sedang berjuang untuk berbicara sambil menatap Harvey. Dia berbisik. Siapa kau? Kau bisa mencoba meminta Old Quinlan untuk melihat apakah dia berani memberitahumu. Kyle tampak tersenyum pahit di seberang telepon, tetapi dia bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Tidak peduli seberapa bodohnya Carl, dia tahu bahwa dia sedang bermain api sekarang. Harvey berkata dengan acuh tak acuh dengan kedua tangan di punggungnya. Aku mengirim beberapa yang terluka ke rumah sakit Edward. Kau tidak hanya tidak memperlakukan mereka, tetapi kau juga masih merengek dan rewel di sini. Ketika aku ingin pergi, kau bahkan menuntut untuk memotong salah satu tangan dan kakiku. Menurut gaya khasku dalam melakukan sesuatu, kau, keluarga Quinlan, harus mentraktir seluruh desa untuk makan malam besok. Tapi aku hanya akan memotong satu tangan dan satu kakimu demi Old Quinlan. Apa kau punya masalah dengan itu? Tidak peduli apakah Harvey terdengar acuh tak acuh atau dia bercanda, itu selalu tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Harvey sedang menggertak saat ini. Penatua Quinlan, apa identitas bajingan ini? Dia hanya memamerkan menggunakan koneksinya yang kuat dan mengancam orang. Dia hanya memandang rendah keluarga Quinlan dari Georgia. Ayo bunuh saja dia. Ashley tampak kesal pada saat ini. Dia tidak berpikir mereka tidak bisa mengalahkan Harvey dengan kekuatan keluarga Quinlan dari Georgia dan keluarga Judd dari Walsing. Pada saat ini, telepon Carl berdering. Seharusnya Kyle yang mengiriminya pesan menggunakan telepon orang lain. Kyle mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Saat berikutnya, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Itu menjadi pucat seperti lembaran. Bab 1380. Pada saat berikutnya, Carl Quinlan berjuang untuk bangun, dan menatap Harvey. Maaf, saya salah. Kata Carl, meminta maaf dari sudut mulutnya. Saya salah. Ashley, Judd dan yang lainnya hampir jatuh ketakutan setelah mendengar ini. Mereka semua terkejut. Orang macam apa itu Carl Quinlan? Generasi kedua yang begitu muda dan kaya pasti telah menginjak-injak banyak orang sampai mati setelah datang ke Bakwood hanya untuk bermain selama beberapa hari.
Namun, pada saat ini, dia hanya bisa merendahkan diri di depan Harvey. Kecuali orang dengan nama keluarga York ini memiliki latar belakang yang bagus. Ashley, yang sangat arogan, menjadi sedikit cemas saat ini. Apakah kau menyadari kesalahanmu? Melihat Carl, yang sedang berlutut di tanah pada saat ini, Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan mematahkan kakimu, apakah kau baik-baik saja dengan itu? Carl gemetar seluruh setelah mendengar ini. Dia menunjukkan ekspresi yang lebih buruk daripada menangis. Namun, semua orang dapat melihat bahwa Carl akan menggertakkan gigi kuningnya saat ini. Hanya ada satu kalimat dalam pesan tadi. Jika Harvey tidak puas, maka Kyle akan membunuhnya secara pribadi. Carl tidak bisa menebak latar belakang Harvey, tetapi karena pamannya sangat takut pada Harvey, itu lebih dari cukup bukti untuk menunjukkan bahwa orang di depannya memang orang dengan status tinggi. Pada saat ini, Carl dengan paksa menunjukkan senyum rendah hati. Saya minta maaf. Saya salah. Saya seharusnya tidak menggertak orang. Saya seharusnya tidak memamerkan orang lain menggunakan koneksi saya. Anda mungkin mematahkan kaki saya demi kebaikan saya. Saya benar-benar yakin. Bagus. Harvey melirik Markus. Markus melangkah maju dan mematahkan tangan kiri Carl. Dia sudah mengatakan bahwa dia ingin memotong tangan dan kaki Harvey. Jadi, bagaimana Harvey bisa berbelas kasih sekarang? Segera, Harvey dan Markus membawa inspektur yang terluka itu ke gerbang rumah sakit. Bahkan Ashley yang arogan dan mendominasi tidak berani menghentikan mereka dalam proses ini. Di luar, beberapa ambulans dari rumah sakit Neumhi tiba dan buru-buru membawa yang terluka pergi. Harvey dan Markus juga perlahan menghilang dari tempat kejadian. Melihat Harvey, yang telah menghilang, Carl sekali lagi gemetar. Dia hanya memutar telepon setelah beberapa waktu berlalu. Paman, aku membencinya. Apa latar belakang bocah itu? Mungkinkah dia Prince York yang legendaris? Kalau tidak, mengapa aku harus tunduk padanya? Carl juga merupakan generasi kedua yang muda dan kaya. Kapan dia harus menderita hal seperti itu? Kalau bukan karena pesan Kyle, dia tidak akan bisa menahan diri sekarang. Kyle berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak akan membicarakan hal lain. Dia dikenal secara resmi sebagai konsultan pemerintah Buckwood. Dia hanya konsultan. Terus, kita bahkan bisa mengalahkan Yul Graham, apalagi konsultan yang dia sewa. Carl menggertakkan giginya. Kyle berkata dengan acuh tak acuh. Jika kau punya waktu, pergi dan tonton berita malam ini. Lihat apakah Chamli dan Rick John sudah mati. Pada saat itu, kau harus bersyukur bahwa orang ini bersedia membantuku. Kalau tidak, kau akan mati sia-sia. Tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Quinlan yang akan membalaskan dendammu. Carl gemetar ketika mendengar kata-kata itu. Dia dengan cepat mengeluarkan teleponnya dan memeriksanya setelah menutup telepon. Kemudian, dia melihat berita tentang kematian perwakilan muda Star Chaebol. Carl tercengang. Meskipun pamannya tidak secara khusus mengatakannya, instingnya mengatakan kepadanya bahwa Chamli mati di tangan Harvey. Sementara itu, di ibu kota 3 provinsi utara, Harbin. Di pemandian yang dibangun dengan megah, seorang pria dengan wajah seram sedang menonton berita di TV dengan ekspresi muram.